Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,22% ke angka 8.184. Selain video ini, kamu juga mau upload ada video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang dalam satu minggu ini turun lumayan dalam dan ternyata tidak mengikuti project dari Danantara. Dan di video ini saya coba update satu emiten yang cara pergerakan saat ini masih melanjutkan uptrendnya dan ternyata laba dan pendapatan malah turun di kuartal 3 ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa lagi pergerakan di saham HMSP yang bisa kita lihat hari ini kembali naik 6% lebih ke harga 870. Secara teknikal sebelumnya HMSP sempat menyentuh atau mengetes 880, gagal break, malah melemah ke garis EMA 50, tapi bisa kita lihat garis EMA 50 masih berupa support kuat. HMSP setelah menyentuh garis EMA 50 bisa bangkit kembali. Jadi cara pergerakan ini masih uptrend kembali dan bisa kita lihat hari ini kembali naik mencoba untuk break 880. Kenaikan hari memang belum mengkonfirmasi 880 terlewati karena masih berada di bawah 880. Tapi cara pergerakan ini masih oke, walaupun kalau pemberitaan dengan judul penjualan dan laba HMSP kompak drop di kuartal 3. Jadi kita baca sekilas settingan pemberitaan ini, laba bersihnya masih ada penurunan sebesar 14% sepanjang kuartal 3 ini dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham HMSP bisa kita lihat asing hari ini masih masuk. Di broker summary juga terpantau kenaikan 6% lebih ini ada akumulasi. Jadi walaupun laporan keuangan tidak begitu oke, tapi secara teknikal masih oke, plus masih ada akumulasi. Sehingga potensi untuk break 880 menuju target berikutnya di 920 sampai 950 masih lumayan besar. Tapi tetap saja cara pergerakan 880 ini belum terkonfirmasi break. Jika terpantau ternyata minggu ini atau satu minggu ke depan mencoba break 880 masih gagal, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali terkoreksi ke zona supportnya di 780 sampai 800. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 880 sampai 900 untuk target swing apabila ternyata masih gagal break. Atau hold satu selama HMSP tidak turun di bawah zona 780 sampai 800. Selama masih kuat di atas zona ini masih ada potensi untuk kembali naik mengetes atau malah break 880 dan melanjutkan uptrendnya. Sekarang kita lihat saham gudang garam. Gudang garam juga cara pergerakan saat ini juga mulai bangkit. Bisa kita lihat sebelumnya juga sama. Mencoba untuk break 14.500 gagal. Gudang garam juga melemah tapi tidak menyentuh garis EMA 50. Baru di sekitar harga 11.300-an, gudang garam mulai sideways dan mulai bangkit kembali. Dan bisa kita lihat, 4 hari terakhir, candle-nya sangat solid. Dan saat ini gudang garam kembali menyentuh atau mengetes resisten di sekitar 15.500. Jadi saat ini 14.500 ini sudah terkonfirmasi break. Sekarang mencoba untuk melewati 15.500 sampai 15.800. Jadi sebelumnya memang sempat disentuh pada tanggal 23 September. Tapi cara pergerakan pada saat itu resisten 14.500 ini belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat untuk gudang garam, asing terpantau hari ini malah keluar. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 4% lebih ini juga ada akumulasi. Sehingga potensi untuk lanjut naik juga masih ada. Tapi karena 4 hari terakhir sudah naik lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena profit taking sementara. Jika ternyata besok gagal break zona ini dan mulai melemah, menurut saya pelemahan wajar. Selama masih kuat di atas harga 14.500 atau mungkin teman-teman sudah punya di harga 13.500, teman-teman masih mau hold, masih bisa coba di hold. Tapi untuk teman-teman yang mungkin saat ini baru mau coba pantau di entry, ingat saat ini gudang garam sudah naik lumayan tinggi. Jangan sampai teman-teman entry di zona ini dan ternyata gagal break dan melemah. Jadi lebih oke wait and see dulu. Lebih oke mesti ada tunggu terkoreksi ke support terdekat di 14.500 atau 14.000 apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba ikuti entry. Dengan target berikutnya apabila berhasil break zona ini saya lihat ada potensi ke 17.000. Sekarang kita lihat saham WIM. Saham WIM juga sempat menyentuh garis EMA 50 tapi bisa kita lihat garis EMA 50 juga masih berupa support kuat. Saham WIM juga masih bisa bangkit dan kembali bergerak naik. Dan bisa kita lihat saat ini WIM kembali juga menaik mengetes resisten di 1400. Sebelumnya juga mencoba break 1400 sampai 1500. WIM juga gagal. Candle hari ini tidak begitu oke, walaupun naik 13% lebih, WIM masih tertahan tepat di 1.400. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham WIM, bisa kita lihat asing 2 hari terakhir masih masuk,
Kenaikan 13% lebih ini ada distribusi, jadi tidak ada akumulasi, tapi malah terlihat ada sedikit distribusi. Sehingga untuk WIM juga sama, apabila saat ini masih gagal break 1400 menuju support di sekitar 1200 sampai 1250. Selama masih kuat di atas zona ini, secara teknikal WIM juga masih ada potensi untuk melanjutkan trennya. Jadi potensi untuk kembali naik mengetes target berikutnya di sekitar 1500 menurut saya untuk WIM juga lumayan besar. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham DSNG yang bisa kita lihat ini juga sama mengetes garis EMA 50, DSNG masih bisa bertahan dan saat ini kembali naik 5% lebih ke 1840. DSNG memang minggu ini kami memasukkan ke watchlist untuk coba dipantau karena walaupun hari Jumat kemarin terkoreksi tapi ini ada akumulasi. Dan bisa kita lihat hari Jumat terkoreksi sehingga bisa menarik untuk coba dipantau di area supportnya di sekitar 1680 sampai garis EMA 50. Dan bisa kita lihat DSNG mengetes zona support ini masih bisa bertahan dari bawah. Yang bisa kita perhatikan di broker summary itu DSNG asli terpantau hari ini keluar, tapi di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi menarik, saya lihat DSNG masih on track untuk mencapai resisten ke 1880 sampai 1900. Apabila berhasil break, perlu target berikutnya di harga 2000. Jadi teman-teman yang sudah dapat di sekitar 1700 atau garis EMA 50, yang saat ke 1650, bisa pertimbangkan jadikan 1880 untuk target swing apabila ternyata DSNG dalam 1 minggu ke depan masih gagal melewati target harga ini. Atau hold saya terus selama DSNG tidak turun bawah garis EMA 50 untuk tren jangka menengahnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.